Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aini Hilmi Zudia dengan NIM 23517711 PN 18487. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait hipotesis dan juga estimasi serta aplikasinya dalam RStudio. Nah, yang pertama terkait dengan hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Jadi, hipotesis itu merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang belum diketahui jawabannya secara pasti. Nah, hipotesis sendiri berasal dari dua kata, yaitu hipo dan juga tesis. Hipo sendiri berarti lemah dan tesis berarti teori. Jadi, hipotesis merupakan suatu teori yang masih bersifat lemah dan perlu diuji kebenarannya. Nah, selanjutnya hipotesis ini ditulis dalam bentuk matematika yang disebut sebagai hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini merupakan suatu dugaan mengenai parameter suatu populasi. Nah, pada hipotesis dikenal dua istilah, yaitu H0 atau hipotesis nihil dan juga H1 atau biasa juga disebut H alpha yang berarti hipotesis alternatif. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan estimasi. Estimasi sendiri itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai populasi menggunakan nilai sampel. Nah, contohnya misal di dalam suatu desa, itu kan terdapat banyak penduduk, akan tetapi hanya diambil beberapa penduduk yang merepresentasikan semuanya, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut saja ke pengaplikasiannya dalam RStudio. Nah, oke teman-teman, mungkin aku bakal mulai aja pengaplikasian uji hipotesis dan estimasi dalam RStudio. Nah, sebelumnya ini diketahui soal Alfian melakukan uji terkait ukuran sepatu siswa dari populasi tersebut, diambil sampel secara acak yaitu sebanyak 10 mahasiswa dengan masing-masing ukuran sebagai berikut. Kemudian alfanya 5%, HO-nya merupakan rata-rata ukuran sepatu sama dengan 39, sedangkan H1 atau H alpha itu merupakan rata-rata ukuran sepatu tidak sama dengan 39. Nah, ini jika dituliskan di dalam tabel dan persamaan matematikanya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi RStudio-nya. Yang pertama, kita ketik dulu data, kemudian sama dengan read delim. Nah, ini digunakan untuk membaca data yang tadi udah kita buat di Excel. Nah, terus kemudian ini titik 2 clipboard. Kemudian di enter. Selanjutnya yang bawah ini data. Tapi sebelum data itu ini di copy dulu ya teman-teman. Ctrl C. Nah, terus ini data, kemudian ketik Ctrl Shift Enter. Nah, datanya akan muncul di sini. Data yang dari Excel tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan summary. Summary, ketik aja, kemudian data yang tadi. Nah, ini langsung diketik saja. Kemudian di Ctrl Enter. Nah, setelah summary ini nanti akan didapat nilai minimum, median, min, dan maksimalnya. Nah, oke, kita lanjut ke box plot. Nah, box plot ini digunakan untuk mengetahui distribusi sampel dalam bentuk grafik. Nah, coba ya teman-teman, kita ketik dulu box plot, kemudian data, kemudian ini, lalu ukuran. Nah, Ctrl Enter. Nah, ini grafiknya nanti akan muncul di sebelah sini ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian ada t-test atau
uji T. Nah, ini t-test, kemudian kita ketik data, kemudian data, ukuran, selanjutnya mu sama dengan 39 dan conf level ini sama dengan 0,05. Nah, conf level ini tuh merupakan alfanya tadi, dia itu kan 5%. Nah, jadi dia 0,05 begitu. Terus selanjutnya kita Ctrl Enter lagi. Nah, setelah itu akan diketahui bahwa ada data-data berikut ini dengan T ini merupakan T hitung sama dengan 0, DF sama dengan 9, P main value sama dengan 1, kemudian alternatif hipotesis atau H1 bahwa rata-ratanya tidak sama dengan 39. Nah, di sini juga diperoleh rata-ratanya itu merupakan 39. Nah, karena sebelumnya sudah diketahui bahwa H0 adalah rata ukuran sepatu sama dengan 39, sedangkan H1 adalah rata ukuran sepatu tidak sama dengan 39. Nah, oleh karena itu, karena tadi didapat rata-ratanya 39, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau H1 tidak diterima. Nah, jadi ini aplikasinya dalam RStudio. Nah, kemudian nilai-nilai T0 ini juga bisa kita gunakan dalam uji hipotesis dengan T hitung dan T tabel. Nah, ini tadi alfanya kan 0,05, P min value-nya 1, DF-nya 9, T hitungnya 0. Nah, T tabel ini diperoleh dari DF-nya 9, kemudian ini 0,25 ini diperoleh dari alfa dibagi 2. Jadi kemudian diperoleh bahwa T tabelnya yaitu 2,26. Nah, sehingga diperoleh T hitung sama dengan 0 kurang dari T tabel atau 2,262, sehingga H0 diterima atau H1 ditolak. Nah, ini karena kita menggunakan uji hipotesis dua pihak, jadi ini ada dua daerah ini, daerah penolakan H0 dan juga ini daerah penerimaan H0. Oke, mungkin sekian saja sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.